Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari saya adik Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh jiwa roh kita untuk menyembah, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian berkata, saat indah ku berhadapan dengan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan di tempat ini. Haleluya. Saat indah kami datang kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih. Menikmati kasih dan
kekudusan-Mu Bapa, penuh ikuti selalu, rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Saat ini. Amin. Ku berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa erat dalam menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sama-sama katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu, rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, ya ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu, rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih ku rasakan. Engkau kudus Tuhan, memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
kehadiran-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu di tempat ini. Amin. Engkau Allah yang kudus yang memenuhi hidup kami. Suara kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory bagi Yesus. Allah yang besar kasih setia-Nya bagi kita. Setiamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Menikmati lawatan Tuhan. Mari kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Tiada kata yang bisa melukiskan kebaikan-Mu. Amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Amin. Haleluya. Ku tinggikan
pujian ini yang menjadi pengakuan kami Bapa, bahwa kami menyembah memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kebesaran-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, Engkau masih nyatakan dalam kehidupan kami. Terbukti pagi hari ini oleh pemeliharaan-Mu, kami boleh datang ke hadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Takkan hentinya kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Tak ada yang kami balas selain kami membawa kehidupan kami, selain kami membawa setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Untuk itu, Engkau Roh Kudus bekerja, berkarya, berkenanlah hadir di tempat ini. Kami merindukan hadirat Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu ada di setiap kehidupan kami. Sebab Engkaulah kekuatan, sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau kuduskan kami semua, layakan kami, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, maupun yang kami yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Urap setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pelayanan kami Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami lebih lagi memuji Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Dan memulaikan ibadah ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada sukacita. Sebab kalau kita boleh hadir di tempat ini, kita semua sudah menikmati kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita memuji bersorak, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, datanglah ke bait ini dengan hati bersyukur. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Sama-sama bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
bahwasannya, haleluya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian berkata, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidup. Tapi kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, saat ini ku datang lagi, oh padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku di namamu, Yesus, sembah Kau Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, lah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan hebat. Untuk itu kita terus menyembah Dia. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri. Firman-Nya yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang menjadi jaminan dalam setiap pergumulan persoalan hidup kita. Kita angkat pujian berkata, kekuatan di hidup. Tuhan Engkau yang ajaib. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat jalan Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
Haleluya. Pujian ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau hebat, Engkau dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menyembah, memuji Tuhan. Bila itu boleh menyenangkan hati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau bukakan hati pikiran kami Tuhan. Persiapkan hidup kami, supaya firman-Mu yang tersampaikan boleh kami tanamkan dalam hati. Boleh kami lakukan dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Terpuji termulialah bagi nama Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali boleh bersyukur kehadiran Tuhan, dapat berbakti lagi. Dan satu hal yang kita syukuri juga, kita masih ada dalam bulan Agustus, masih menyala-nyala bendera merah putih masih ada di sini ya. Nah, saya berbicara tentang kemerdekaan masih. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini sering kita baca. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin melihat kita dalam konteks bangsa dan negara kita, ya, kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini unik, saudara, dan luar biasa. Berbeda dengan kemerdekaan Singapura, Malaysia, ya, India dan sebagainya, beda. Indonesia ini hasil perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan-pahlawan kita. Jadi kita perlu hargai itu. Di samping itu ada hal mengapa setelah merdeka pun, ya, kalau bangsa seperti saya katakan tadi, Singapura, Malaysia, India itu kalau sudah merdeka, mereka merdekanya dikasih. Kita merdeka diperjuangkan. Sesudah merdeka masih mau direbut lagi. Nah, itu bedanya. Tapi kenapa kok bisa mau direbut lagi? Nah, itu kita akan lihat di dalam Alkitab. Dari segi jasmani kita lihat, kemudian saya beralih kepada segi rohani, sebab ada persamaan-persamaan yang luar biasa sebenarnya, ya. Jadi kita lihat coba Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36 sebagai ayat permulaan kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 36 saya bacakan buat saudara. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat yang terakhir ini saya baca kembali, ayat yang ke-36-nya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi di sini ada diperhamba, ada yang merdeka, tapi ada yang belum merdeka sepenuhnya, ya. Ya, saya lari aja kepada dua perhambaan secara ringkas. Pertama, penjajahan secara lahiriah atau perbudakan atau hamba ditindas ini tadi, saudara, budak
bisa seperti itu, dijajah, ya. Perhambaan jasmani di sini kita lihat ayat 33-nya. Ayat 33 mereka katakan, ya, orang Yahudi katakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, memang dalam konteks ayat ini orang-orang kepadanya, orang Yahudi kemana Yesus berbicara kepada mereka belum pernah dijajah. Ya, walaupun sebenarnya mereka masih ada dalam penjajahan juga. Nah, memang saudara, bangsa Israel pernah ditindas di Mesir, dijajah, diperbudak di Mesir selama 400 tahun. 430 tahun mereka tinggal di sana. Tetapi saudara, 30 tahun masih Yusuf hidup, mereka tidak dijajah. Tapi setelah itu saudara, Firaun menekan mereka. Kemudian mereka juga saudara 70 tahun ditawan di Babilonia karena mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Ya, 70 tahun ditawan di Babel, jadi budak, jadi hamba. Ya, ditindas, dijajah. Nah, saudara, bangsa Indonesia 300 tahun dijajah oleh Belanda. Tiga setengah abad ya, bukan 300, 3,5 abad. Dan dijajah lagi oleh Jepang. Berapa tahun? 3,5 tahun. Bayangkan saudara penderitaan bangsa ini sebenarnya. Dan nanti kita akan lihat sore saya akan berbicara tentang bagaimana supaya lepas dari penjajahan ini. Tapi pagi ini kita lihat ada dua jenis kemerdekaan ini secara jasmani. Bangsa Israel ini pernah diperbudak, dijajah di Mesir dan di Babil. Dan kemudian saudara, setelah mereka bebas, baru kembali lagi ke negerinya. Nah, coba kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 33 ini kembali. Saudara, saya bacakan ulang. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34-nya. Jawaban dari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ditindas oleh dosa, dijajah oleh dosa. Nah, itu sebabnya saudara, setelah merdeka, memang mereka merdeka saudara. Tapi mereka dijajah oleh dosa. Bangsa Indonesia saudara sudah merdeka. Tetapi jangan saudara pikir merdeka semua, belum betul-betul merdeka. Itu seperti itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam ayat yang kita baca tadi, kamu betul-betul merdeka kalau firmanku di dalam kamu. Kalau kebenaran itu, firman Allah itu kebenaran, memerdekakan kamu. Baru bisa benar-benar merdeka. Jadi bangsa Indonesia ini belum semua benar-benar merdeka. Karena apa? Belum dimerdekakan oleh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus menekankan hal ini, saudara. Jadi ayat 36, merdeka, bebas dari perhambaan secara lahiriah dan juga secara rohani. Ya, itu maksud dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada yang belum benar-benar merdeka? Kalau kita belajar dari bangsa Indonesia, kalau saya belajar dari saudara dan saya, kita sudah dimerdekakan. Amin. Amin. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah betul-betul merdeka apa belum? Masih kita bisa lihat dari terang firman Allah pada pagi hari ini. Ya. Di dalam apa tadi? Yeremia 25 ayat 11, coba tampilkan. Yeremia 25 ayat 11. Saudara, ada sedikit di sini. Saya ingin tekankan Yeremia 25 ayatnya yang ke-11. Jadi, maka seluruh negeri akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ini
Saudara lihat bagaimana Babel menjajah bangsa Israel. Malah bukan datang, mereka dibuang ke sana malah, saudara. Itu dalam kitab Yeremia. Tapi setelah bebas, saudara, mereka, saya katakan tadi, Tuhan Yesus katakan belum benar-benar merdeka. Kalau belum dimerdekakan oleh kebenaran ini. Nah, saudara, mengapa ada yang belum benar-benar merdeka? Pertama, karena belum dimerdekakan oleh Kristus. Galatia pasal 5 ayat 1a, ya. Galatia pasal 5 ayat 1a itu berbicara tentang kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus, ya. Galatia pasal 5 ayat pertama bagian A, supaya kamu benar-benar merdeka, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dikatakan dalam ayat itu, ya, Kristus telah memerdekakan kita, ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Jadi supaya kita benar-benar merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada yang belum benar-benar merdeka, ada yang belum sungguh-sungguh merdeka, ya. Tapi kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita baru sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus melalui penebusan, pengorbanannya di atas kayu salib Kalvari yang membuat kita bisa merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia ditebus dengan harga yang mahal, saudara. Mahal sekali. Ya, kalau saudara ikuti sejarah, waduh, luar biasa. Penderitaan bangsa Indonesia waktu dijajah. Kemudian peperangan-peperangan. Saya mengikuti satu film di Tanah Karo, ada film Oh Turang namanya. Oh Turang ini perjuangan dari bangsa Indonesia, ya, di Tanah Karo itu, bagaimana melawan tentara Belanda itu, ya. Muncul di sana babi-babi yang berkeliaran macam-macam, saudara. Jadi anak-anak yang dibunuh, lari orang tua, aduh, mengerikan sekali, mereka dikejar-kejar dalam peperangan itu. Ya, ada lagi nyanyian yang membuat saya miris, saudara. Ya, nyanyian itu mengatakan bahwa makam pahlawan itu sementara berdesir di sana angin silir-silir. Ya, menceritakan tentang banyaknya air mata yang tertumpah seperti darah yang mengalir seperti sungai, dia katakan. Darah para pahlawan itu. Bagaimana air mata yang mengalir dari ibu-ibu yang kehilangan suami-suami, anak-anak yang kehilangan papa mama. Tangisan mereka itu seperti paya apa itu? Kolam di air yang kuning itu, saudara. Itulah tangisan dari orang-orang yang korban dari peperangan itu. Saya kalau lihat itu film, saudara, nangis saya. Ya. Jadi bagaimana perjuangan bangsa Indonesia, belum lagi kalau saudara lihat film-film perjuangan kemerdekaan itu, bagaimana dibom, dihancurkan rumah-rumahnya, mereka lari ke sana, ngeri sekali. Tetapi saudara, ada harga yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Bung Karno, Bung Hatta ditawan berkali-kali, sampai di Digul, di Brastagi, di Parapat, mereka sempat pernah ditanah di sana. Bagaimana Jogja pernah ditaklukkan, Jenderal Sudirman itu, saudara, wah, dahsyat sekali dia bisa bergerilya, ya. Saya ingat sejarah-sejarah pada waktu saya masih SMP, saudara. Tapi dahsyat sekali perang kemerdekaan itu. Dan yang saya ingin tekankan pada hari ini sebenarnya, mengapa setelah merdeka Belanda masih mengadakan penyerangan kembali, sampai kita sebut agresi, yaitu serangan. Tapi Belanda bilang enggak, itu aksi polisionil. Dia tidak mengakui kemerdekaan kalau dia bilang polisi yang bergerak kok, bukan tentara.
Kalau agresi itu berarti serangan. Jadi dia bilang kami aksi polisionil ini begitu. Nah, 2 kali pada tahun 47 ya mereka adakan serangan itu, dan tahun 48. Pertanyaannya saudara, mengapa sudah merdeka masih direbut kembali? Mengapa bangsa Indonesia itu dijajah begitu lama? Ini pertanyaan yang saudara bisa renungkan. Karena apa? Karena Indonesia itu sebenarnya istimewa di dunia ini. Amin saudara. Kekayaannya dahsyat sekali. Kesuburan tanahnya tidak ada yang menyamai Indonesia. Ya, sampai ikan-ikan datang menghampiri dirimu. Kayu dan tongkat ditanam bisa jadi tanaman. Ya, saudara, subur sekali. Waduh, kalau saudara baca kenapa dulu bangsa Belanda menguasai Indonesia, menjajah Indonesia karena rempah-rempahnya yang begitu luar biasa. Saudara, cengkeh, pala, belum lagi kayu garu, kayu apalagi yang wangi itu. Belum lagi saudara, rempah-rempah yang sekarang ini mengobati, menjaga, memberi kekuatan tubuh kita buat mengantisipasi virus corona. Saya selalu direbuskan oleh istri saya jahe, ya, apalagi dia beli lagi yang merah-merah. Aduh enak, suka saya di Jember itu. Ada yang kuning-kuning lagi. Katanya, waduh suka sekali saya saudara. Indonesia ini dahsyat sekali. Amin saudara. Kaya sekali. Nah itulah sebabnya mengapa Belanda ingin merampas kembali. Nah saudara, orang-orang yang belum ditebus, belum merdeka. Ya, coba kita lihat dulu itu Yohanes pasal 8 ayat 34 tadi. Yohanes pasal 8 ayat 34. Ya. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Belum merdeka, hamba dosa. Orang yang hamba dosa itu saudara, seperti Roma pasal 7 ayat 14 sampai 17. Kita pindah pada Roma pasal 7. Coba saudara perhatikan ayat ini, Roma pasal 7. Mulai dari ayatnya yang ke-14. Nah saudara, di dalam Roma ini dikatakan, ya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa daging, kuasa dosa. Ya, sebab apa yang aku perbuat, ya, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang baik, bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku.
Saudara, inilah keadaan manusia. Saudara dan saya manusia. Kalau belum dimerdekakan, orang-orang itu akan seperti itu. Dia tahu berbuat baik, tetapi yang tidak baik, yang dia tidak suka, itu yang dia perbuat. Tahu berbuat baik. Tapi karena dosa yang ada dalam daging manusia, dia menguasai, dia menjajah, dia menyetir, dia mengendalikan. Ya, sehingga apa yang kita tidak kehendaki, yang jahat, yang tidak baik, yang berdosa, itulah yang dikerjakan. Nah, saudara, itu karena belum dimerdekakan, ya, belum ditebus. Nah, pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dahsyat. Bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi juga mengubah hidup kita. Transformasi. Itu sangat penting. Kelahiran baru. Jadi saudara, kalau belum mengalami transformasi, belum mengalami pertobatan, belum dirubah oleh Roh Kudus, maka orang itu masih tetap ada dalam perbudakan dosa. Sebenarnya seperti itu. Tahu baik, tahu hukum, tahu syariat. Tahu, tetapi tidak sanggup melakukannya itu. Nah, saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Firman Allah ini tadi baru kita bisa merdeka. Nah, sekarang sesudah dimerdekakan, mengapa belum benar-benar merdeka? Udah merdeka tapi belum benar-benar merdeka. Karena yang kedua, Galatia 5 ayat 1 bahagian B, ya. Ya, jadi mau diperhamba oleh dosa lagi. Jadi saudara, tadi sudah merdeka, sekarang dikuasai lagi. Tadi saya sudah ceritakan bahwa Belanda datang lagi mengadakan agresi karena dia merasa bahwa wah, aku rugi. Tadi aku sudah beruntung karena menguasai orang ini, mengendalikan Indonesia, kekayaannya aku rebut, kehebatannya aku ambil, kekayaannya aku sedot, tenaganya aku pakai kerja paksa, buat jalan begitu rupa. Jalan Anyer sampai Panarukan itu, saudara. Ya, jalan yang dibuat oleh siapa? Daendles, ya, dengan kerja paksa. Bayangkan. Oh, tapi Jokowi buat jalan-jalan tidak dengan kerja paksa. Dahsyat sekali. Amin, saudara. Jauh lebih hebat dari apa yang dibuat oleh Belanda. Itu karena apa? Jokowi bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, tapi jangan lupa. Mengapa Belanda ingin kembali merebut? Saya harus katakan kepada saudara ini, saudara perlu perhatikan. Mengapa iblis mau menjajah kembali orang-orang Kristen? Mengapa? Jawabannya, saudara, karena Indonesia ini kaya. Karena Indonesia ini berharga. Amin, saudara. Karena Indonesia ini potensinya tinggi sekali. Mengapa iblis mau menjajah kita kembali, saudara? Ya, karena saudara dan saya memiliki potensi yang dahsyat. Amin. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Mati aja kita berharga di mata Tuhan, di dalam Mazmur 116 katakan. Mati aja, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara, sadari siapa engkau. Jangan bilang aku elek. Tapi ada potensi yang dahsyat di dalam saudara dan saya. Haleluya. Sebelum saya kembali lagi ke sini, coba kita lihat Yesaya pasal 1 ayat 28.
Yesaya pasal 1 ayat 28. Yesaya 1 ayat 28. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama-sama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, akan habis lenyap. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang yang belum diselamatkan. Di sini ada dua, satu orang yang berdosa, belum diselamatkan. Satu orang yang meninggalkan Tuhan. Ada dua jenis kemerdekaan di situ. Satu orang yang belum dimerdekakan. Tapi satu lagi orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, yang merdeka tetapi kemudian tinggalkan Tuhan, akan dihancurkan. Kemerdekaan kita kalau tidak didapat direbut kembali oleh bangsa Indonesia, ya, kalau saudara tidak, kalau kita tidak dimerdekakan kembali, dijaga, direbut kembali oleh, tadi saya sudah katakan Jenderal Sudirman, sebab waktu itu Soekarno-Hatta ditawan, sudah dibawa ke Sumatera, dibawa ke mana-mana mereka, sudah merdeka itu, tapi saudara akhirnya direbut kembali. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita sudah kenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah dimerdekakan, tinggalkan Tuhan. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Matius 13 ayat 20-21. Itu kehidupan orang Kristen yang tidak berakar, tahan sebentar saja, ya. Benih yang datang penindasan, penganiayaan, murtad, ya, tumbuh di antara batu-batu, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jangan ada batu-batu dalam hati kita, hidup kita, batu keras. Amin. Kalau ada seperti itu, dengar firman Tuhan, sudah percaya, terima Yesus, tapi hatinya keras, tidak terima dan murtad. Ya, gembira, tapi akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah, 1-2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Jangan disesatkan, akhir zaman ini akan banyak penyesat-penyesat, saudara. Nanti akan saya sampaikan kembali di sore hari tentang hal-hal ini. Ya, banyak sekali penyesat-penyesat, apalagi lewat media. Media ini, saudara, bahaya sekali. Ya, nanti saya akan lanjutkan di sore hari. Kemudian dalam 1 Timotius 5 ayat 8, ya. Ini coba kita baca. Ini penting buat kita, tidak memelihara sanak saudara dan seisi rumahnya, itu sama dengan murtad. Jadi kita harus punya kepedulian betul. 1 Timotius pasal 5. Ya, pasal 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Jaga keluargamu, jaga orang tuamu, jaga saudara-saudaramu, jaga orang seisi rumahmu. Haleluya. Haleluya. Kalau tidak dipelihara, ya enggak dikasih makan, enggak dikasih apa yang harus mereka perlukan, kita berbahaya. Tuhan bilang murtad. Ya. Jadi pagi hari ini saya harus sampaikan kepada saudara, mengapa iblis mau menjajah kita kembali? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya memiliki potensi-potensi yang dahsyat. Katakan amin. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya,
Kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perkara-perkara yang hebat. Bahkan lebih dari yang aku perbuat. Oh, mengerikan sekali itu kalimat dari Tuhan Yesus, saudara. Tapi itu firman Allah. Amin. Ada potensi yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Ada harga yang begitu berharga. Saudara dapat lakukan untuk Tuhan. Saudara, jangan mengecilkan diri kita. Di hadapan Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku kok elek sekali. Dulu saya pikir ke saya kok jelek sekali ya. Ya apa ini. Saya dulu minder saudara. Terus terang. Udah hitam, kurus, krempeng. Ya. Kurus, krempeng, hitam. Tapi saudara, saya mau belajar sama Tuhan. Waktu saya percaya sama Tuhan, Tuhan begitu mengasihi saya. Dan saya menghargai pengorbanan Yesus yang begitu besar. Saya nggak pernah nyangka bahwa ada potensi dalam hidup saya. Saya bersyukur karena Tuhan bentuk kehidupan saya. Terus Tuhan juga mau bentuk kehidupan saudara menjadi alat-alat yang luar biasa dalam tangannya. Amin saudara. Saya wong deso, gunung. Tapi bisa menjadi, sempat Tuhan izinkan menjadi dosen. Baik di JBC, di Estoya, di Bethesda International Seminary, di Setiak, Solo, di Sumatera, di Marturia, STT Marturia. Siapa saya? Wong deso. Tapi ada potensi dalam saya yang krempeng itu. Ada potensi yang dahsyat dalam Bapak Jokowi yang diledek wong krempeng kayak begitu. Ada potensi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kembangkan potensi itu. Pelajar. Hargai pengorbanan Yesus. Hargai pengorbanan Yesus. Nanti saya akan sampaikan di bagian kedua. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Ya, tapi pagi hari ini. Sadari. Aku ini berharga di hadapan Tuhan. Sampai-sampai dia rela mati untuk saudara dan saya. Kalau saudara tidak berharga di hadapan Tuhan. Ngapain dia mati? Datang ke dalam dunia ini. Menjadi manusia. Rela menderita untuk saudara dan saya bisa dibebaskan, direbut, dimerdekakan. Supaya saudara dan saya bisa berfungsi. Tapi jaga saudara. Tuhan Yesus mau merubah hidup kita. Saudara, ada satu tokoh yang saya ingin singgung sedikit. Di bagian terakhir, sore saya sampaikan ulang ini. Luther Burbank. Seorang yang suka sekali eksperimen. Orang ini saudara, ya mengadakan banyak perbaikan-perbaikan. Dia mencangkok tanaman-tanaman. Kemudian saudara, dia hasilkan kentang Burbank. Kentang yang luar biasa jadinya. Dia bisa robah gandum menjadi gandum-gandum yang bermutu tinggi. Ya, dia adakan eksperimen pohon-pohon buah yang keras. Waktu dimakan dia buat jadi lunak makan buahnya itu saudara. Dia juga robah mawar, apel, menjadi macam-macam dia buat. Menjadi baik semua. Saudara, dia juga yang luar biasa saudara, dia ambil kaktus yang berduri. Saudara tahu kaktus berduri? Itu dia robah menjadi makanan ternak. Luar biasa orang ini. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak hanya menebus saudara dan saya. Tapi dia merubah hidup kita. Mengadakan transformasi. Ini yang tidak ada dalam agama-agama di dunia ini.
Tuhan Yesus merubah hidup kita. Dari yang jahat, dari yang tadinya pahit, kecut buah-buahan itu dirubah oleh berbeng saudara menjadi buah-buahan yang manis, yang enak, yang bagus, yang empuk, tadinya keras. Dirubah saudara. Tuhan Yesus bisa merubah kehidupan kita. Saudara lihat bagaimana jahatnya itu Saulus. Mengejar, membunuh orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan rubah. Sehingga dia yang menjadi sekarang orang-orang yang dikejar-kejar oleh teman-temannya dulu. Nah saudara, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus datang mengubah kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari pemain musik tampil ke depan. Kita akan masuk dalam doa. Jangan sampai dikuasai oleh dosa lagi. Setelah kita percaya kita dirubah oleh Tuhan. Jadi berkat. Ada potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Kembangkan itu. Kembangkan saudara. Ada potensi. Ada kekayaan yang dahsyat dalam hidupmu. Bisa kau pergunakan melalui mulutmu. Berbicara tentang hal-hal yang positif. Melalui tingkah lakumu. Melalui kehidupan yang menjadi berkat. Menjadi teladan. Menasehati. Memberi semangat dan sebagainya saudara. Bekerja memberi buah. Paulus katakan kalau aku hidup bekerja memberi buah. Kita nyanyi satu nyanyian seperti mentari yang bersinar. Karya dari Tuhan itu luar biasa. Hargai pengorbanan Yesus. Seperti mentari yang bersinar. Demikian kasih Bapa itu. Seperti mentari yang bersinar, itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Seperti tingginya langit biru. Mari kita berdiri nyanyi saudara. Demikian tinggi kasih Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Sedalam lembah yang mau. Kita menjadi berkat dengan demikian dalam kau tebus hidupku. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Lebih dari mentari yang tak pernah
dalam hidup kami. Amin. Kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Lengkapi kami semua menjadi alat-alat yang indah dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Robah kami semua mengalami transformasi daripada-Mu, supaya kami menjadi berkat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita akan tutup dalam doa. Angkat tangan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Boleh ikuti nanti live streaming yang ke sore hari. Kalau saudara Sembahan nanti saudara bisa atur ya seperti biasa. Kemudian untuk jadwal kegiatan minggu ke depan, Kamis ada ibadah tengah minggu jam 6 sore di tempat ini. Masih ada streaming dan juga siaran tunda ya di Facebook. Kemudian Jumat jam 3 ada doa puasa, jam 6 ada doa dan ibadah singkat. Mungkin bulan ini yang terakhir, bulan depan ibadah jam 6 ini kita tiadakan. Kita gabung menjadi doa malam, tapi besok masih ada ya. Digabung menjadi doa malam di ruang doa di atas. Karena hari Jumat itu padat, mulai jam 3, jam 6, terus kaum muda latihan, dan selanjutnya doa malam. Jadi jadwalnya penuh di tempat ini. Kemudian Sabtu ada kaum muda remaja jam 6 sore. Dan juga kembali kita kepada ibadah raya pagi dan sore, pagi jam 6. Kalau pagi tadi jam 6 sudah mulai ibadah, setengah 6 di tempat ini gereja sudah dibuka, sudah ada penyembahan di tempat ini. Jadi kita punya waktu panjang untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara datang boleh setengah 6 langsung menyembah di tempat ini, dilanjut jam 6 tepat kita doa mulai secara streaming ya. Kemudian begitupun nanti sore jam 4 kita ibadah, tapi sebelumnya setengah jam sebelumnya di tempat ini sudah ada penyembahan ya, supaya kita boleh sama-sama memiliki waktu banyak. Itu yang kita rumuskan, kita rencanakan di rapat pengurus kemarin. Jadi kita punya waktu setengah jam ke depan untuk menyembah kepada Tuhan, mempersiapkan diri masuk dalam ibadah. Itu saja pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Wija untuk persembahan. Jangan lupa nanti jam 8 anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat puji yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyi pujian ini. Haleluya.
persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat pagi hari ini memberkati kami semua, dan kami sudah memberikan persembahan kami juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apapun yang kami beri boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau berkenan memberkati kami semua, setiap pekerjaan usaha kami, setiap jemaat umat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan dengan selamat. Terpuji termulialah bagi nama Engkau. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.